Sadar atau tidak, sebenarnya keadaan kita yang tidak peka terhadap suatu keadaan adalah salah satu faktor yang bisa membuat kita terjebak dalam keadaan yang tak begitu menguntungkan. Tentunya diperlukan sebuah skill atau kemampuan yang bisa membuat kita bisa lebih peka terhadap keadaan, seperti mengetahui cara membaca pikiran orang lain. Mudahnya adalah ketika kita semua mengetahui cara membaca pikiran orang lain, maka ketika ada orang yang memiliki niat jahat kepada kita bisa diantisipasi terlebih dahulu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika tak semua orang mengetahui bagaimana cara yang digunakan agar lebih mudah membaca pikiran orang lain. Namun tak perlu khawatir akan hal tersebut, sebab kali ini kita akan belajar bersama bagaimana sih sebenarnya cara membaca pikiran orang lain dan apa saja sebenarnya manfaat yang bisa didapatkan dari memiliki skill atau kemampuan tersebut. Cara membaca pikiran orang lain, mungkin beberapa generasi terdahulu percaya terhadap hal mistis dan menggunakan bantuan dari para pengguna ilmu hitam seperti dukun untuk bisa membaca pikiran orang lain. Kali ini berbeda. Kita tidak perlu berhubungan dengan apa yang dilarang oleh agama agar bisa membaca pikiran orang lain. Nyatanya ada beberapa cara mudah yang memang jika dipelajari lebih dalam bisa memberikan kita skill atau kemampuan untuk membaca orang lain. Tentunya hal ini lebih aman, terhindar dari dosa, dan bisa lebih mudah untuk dipelajari. Nah, agar kalian tak penasaran sebenarnya apa sih kiat atau cara yang bisa digunakan dalam membaca pikiran orang lain, lebih mengenali orang lebih dalam. Hal pertama ini wajib banget kalian lakukan, sebab perlu diketahui juga jika kita tak akan bisa membaca pikiran orang lain yang memang tidak dikenali. Maka dari itu kenali lebih dalam seperti apa orang yang ada di sekitar kita. Perhatikan kebiasaan mereka, bagaimana mereka dalam melakukan interaksi ke sesama, apa saja hal yang mereka sukai dan tidak disukai, dan beberapa hal lain yang memang bisa membantu membuat kalian lebih mengenal dirinya. Bisa dibilang mengenali pribadi orang yang akan dibaca pikirannya adalah dasar dari skill yang sedang kalian pelajari ini. Maka dari itu penting sekali bagi kalian untuk kenal lebih dalam bagaimana diri mereka. Berikan pertanyaan yang lebih tepat. Meski sudah mengenalnya, namun bukan berarti kalian bisa mengetahui bagaimana diri mereka sebenarnya. Maka dari itu mengajukan beberapa pertanyaan dengan posisi yang tepat adalah pilihan terbaik agar lebih mudah mengenal mereka lebih dalam. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika mengenali orang lain lebih dalam juga akan membantumu dalam proses memperkuat skill atau kemampuan membaca pikiran orang. Berikan pertanyaan yang bisa memberikan informasi lebih dalam pada diri mereka. Sebisa mungkin gali apa yang memang dibutuhkan sebagai informasi. Sebagai contohnya adalah lebih baik kalian menanyakan hal apa yang dilakukan beberapa hari terakhir daripada menanyakan bagaimana keadaan keluarganya. Memang benar tak ada salahnya jika kalian ingin menanyakan bagaimana kabar keluarga mereka. Namun jawaban dari mereka akan bersifat umum. Untuk itu agar bisa menggali kejawaban yang lebih khusus tentunya diperlukan pertanyaan yang lebih spesifik seperti contoh tersebut. Perhatikan perubahan perilaku. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika salah satu faktor yang bisa membuat kita mudah membaca pikiran orang lain adalah dengan mengenalnya secara lebih dalam. Tentunya jika kita sudah mengenal orang tersebut akan lebih mudah mengetahui setiap perilaku yang mereka lakukan. Ternyata perubahan perilaku dari orang yang ingin kita baca pikirannya adalah juga menjadi salah satu faktor penting loh. Pasalnya dari perubahan perilaku ini akan lebih mempermudah kita dalam membaca pikiran orang tersebut. Akan tetapi kalian juga harus tahu jika tidak akan ada sebuah jawaban ketika kalian mengajukan sebuah pertanyaan, "Kamu kenapa?" Atau, "Kamu sedang memiliki masalah apa?" Sebab kebanyakan dari mereka akan selalu menutupi apa yang memang menjadi faktor perubahan perilakunya. Jika memang kalian selalu melakukan interaksi dengan mereka secara rutin, maka akan semakin cepat dan lebih mudah untuk mengetahui kondisi mereka ketika ada perubahan perilaku yang dialaminya. Pelajari bahasa tubuh. Bahasa tubuh seseorang bisa menjadi salah satu bentuk refleksi jujur dari orang tersebut. Bahkan bahasa tubuh seseorang juga bisa menjadi metode bercerita secara tidak langsung. Sebagai contohnya adalah ketika seseorang merasa tidak nyaman, maka bahasa tubuh dari orang tersebut akan terlihat dengan sendirinya. Tentunya jika kalian mengenal orang tersebut dengan sangat dekat, maka untuk mengerti isyarat bahasa tubuh orang tersebut juga terbilang cukup mudah. Berikut ini adalah beberapa bentuk bahasa tubuh manusia. Baik itu bahasa tubuh positif maupun negatif bisa kalian baca pada beberapa poin di bawah ini. Bahasa tubuh positif. O, tubuh dari orang tersebut akan lebih condong terhadap kalian. O, ketika duduk bersama, mereka lebih merasa santai dan relaks. O, ketika sedang bersama, mereka akan berani melakukan kontak mata denganmu. O, ketika mereka tersebut
senyuman yang diberikan adalah seperti terlepas tak ada beban dan bukan dipaksakan. Bahasa tubuh negatif. Oh, tubuh dari orang tersebut akan memberikan arah menjauh dari dirimu. Oh, bagian tangan atau kaki akan disilangkan. Oh, bagian jari maupun kaki akan selalu digerakkan. Oh, ketika kalian sedang proses berbicara, maka mereka akan berusaha untuk memalingkan wajah. Perhatikan sentuhannya, pastinya kalian memiliki teman akrab dongs. Mungkin ada beberapa kebiasaan yang dilakukan ketika bertemu. Setidaknya seperti kebiasaan bersalaman atau berpelukan sekalipun bisa dilakukan oleh seseorang ketika sudah bertemu dengan teman akrab mereka. Namun coba perhatikan kembali jika temanmu yang biasanya bersalaman atau melakukan hal lain ketika bertemu lalu tidak melakukan hal tersebut. Maka bisa dipastikan dirinya sedang keadaan tak baik-baik saja. Namun jika kalian ragu untuk menanyakan keadaan dirinya yang sebenarnya, maka cobalah untuk lihat bagaimana ia memperlakukan orang lain. Apakah sama denganmu atau mungkin perubahan perilaku tersebut hanya untukmu? Jika mungkin ke semua orang ia melakukan hal tersebut, berarti sudah bisa dipastikan jika ia sedang mengalami masalah. Namun jika hanya padamu saja, mungkin saja permasalahan yang ia pendam memang ada kaitannya denganmu. Perhatikan ekspresi wajah selain menggunakan beberapa cara seperti penjelasan pada poin sebelumnya. Kalian juga bisa memperhatikan ekspresi wajah yang diberikan oleh lawan bicara. Sebab ekspresi seseorang bisa menjadi salah satu media paling mudah untuk mengetahui apa yang mereka rasakan. Kebanyakan orang tidak akan berbicara tentang sesuatu yang tak disukai terhadap lawan bicara. Sebagai contohnya adalah ketika seseorang tidak suka terhadap suatu topik pembicaraan, mereka akan terkesan diam tanpa mengutarakan seakan tak terjadi apapun dalam dirinya. Namun dengan menggunakan ekspresi wajah yang ditunjukkan, kalian bisa dengan mudah mengetahui apa yang mereka rasakan. Apakah mereka antusias terhadap apa yang sedang kalian bicarakan atau mereka memang tidak suka dengan topik pembahasan yang sedang kalian bicarakan. Meski ekspresi wajah seseorang hanya bisa terjadi dalam sekejap seperti dalam hitungan detik. Namun dalam waktu sekejap itu, apa yang dirasakan seseorang akan lebih mudah terlihat. Bahkan menggunakan ekspresi wajah seseorang adalah pilihan termudah yang bisa dilakukan. Perhatikan jarak. Ternyata jarak juga bisa menjadi salah satu faktor pendukung ketika kalian akan membaca pikiran orang lain loh. Bahkan jarang ada yang tahu apa maksud dari seseorang ketika sedang menjaga jarak dengannya. Jika orang yang ingin terlibat denganmu atau melakukan interaksi seperti merespon dalam sebuah percakapan, mereka tak akan menjaga jarak, malah cenderung seperti enjoy tidak ada tekanan apapun. Namun bagi mereka yang ketika diajak bicara saja sudah mencoba untuk menjaga jarak, bisa dipastikan orang tersebut memang sedang tidak ingin terlibat denganmu lebih jauh. Meski begitu menjaga jarak juga bisa memiliki maksud lain loh. Salah satunya adalah mereka memang sedang terburu-buru saat sedang akan kalian ajak bicara. Maka dari itu ia lebih memilih menjaga jarak denganmu. Dengan dua pemahaman dari memperhatikan jarak tersebut bisa disimpulkan jika pemahaman terkait dengan karakter seseorang memanglah harus begitu kuat. Pahami nada bicara. Dalam poin ini kalian juga harus paham terlebih dahulu jika nada bicara berbeda dengan tingkat volume bicara. Sebab ada beberapa daerah yang memiliki ciri khas ketika berbicara menggunakan volume tinggi atau keras. Namun nada bicara di sini bisa dibilang lebih kepada intonasi pembicaraan atau ucapan yang dikeluarkan oleh seseorang. Ketika seseorang yang kalian ajak bicara biasanya memiliki nada rendah dan begitu santai, namun tiba-tiba berubah menjadi keras dan cepat. Bisa jadi ada sesuatu hal lain yang ada di dalam pikirannya. Lalu ada juga beberapa orang yang menggunakan sebuah kata, atau, Keadaan ini biasanya akan menunjukkan jika seseorang tersebut memang sedang dalam kondisi gugup. Namun untuk penggunaan nada bicara ini harus diiringi dengan ekspresi yang sedang diperlihatkan. Meskipun mereka berusaha menyembunyikan nada bicara sekaligus ekspresi wajah. Namun hal tersebut sangat sulit untuk dihilangkan ketika seseorang memang sedang menyembunyikan sesuatu. Respon yang diberikan berikutnya terletak pada respon mereka terhadap kita. Sebuah respon cepat dan pendek biasanya akan menggambarkan jika mereka sudah mulai frustasi atau merasa malas dengan apa yang sedang dibahas. Begitu pula sebaliknya, respon panjang bisa dibilang mereka begitu antusias dan tertarik terhadap apa yang sedang dibahas. Namun dalam poin ini, kalian juga harus memperhatikan ekspresi wajah sekaligus bahasa tubuh yang diberikan. Dengan begitu proses membaca pikiran seseorang akan terbilang lebih mudah. Pilihan kata yang digunakan, pemilihan kata yang diucapkan oleh lawan bicara kalian juga bisa menjadi salah satu media untuk membaca makna negatif. Hal ini bisa menunjukkan jika mereka tidak suka terhadap orang yang ada di dalam topik pembahasan.
Perhatikan cara berjalan mereka yang memiliki kepercayaan diri tinggi akan selalu memiliki cara berjalan dengan pose mengayunkan bagian tubuh dengan lebih pasti. Sebaliknya, mereka yang tak memiliki kepercayaan diri tinggi akan berjalan dengan merundukkan bagian kepala. Jika teman atau anggota keluarga kalian memiliki kondisi berjalan dengan pose merundukkan bagian kepala, maka sesegera mungkin lakukan pendekatan secara personal untuk mengetahui apa yang sedang mereka alami sekaligus sebagai bentuk perhatian. Gunakan petunjuk kepribadian penting sekali bagi kalian untuk mengetahui kepribadian dari seseorang. Setiap orang yang lahir di dunia ini memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Contohnya adalah apakah orang tersebut merupakan introvert atau ekstrovert. Dengan menggunakan beberapa tips seperti penjelasan di atas tentunya kalian akan lebih mudah ketika akan membaca pikiran orang lain. Ternyata mudah bukan untuk bisa membaca pikiran atau apa yang sedang dirasakan orang lain tanpa ada bantuan dari pihak yang menggunakan jalan tak benar seperti dukun. Itulah tadi beberapa cara untuk membaca pikiran orang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Psikologi Today untuk menambah ilmu pengetahuan kamu.